Assalamualaikum Bu Meli. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Barangkali Ibu Ya, ada waktu luang Bu, saya ingin ngobrol dengan Ibu. baik. Silahkan. Ada yang bisa saya bantu, Bu Rosa? Oh baik, terima kasih Bu. Gini Bu, saya mau sedikit cerita nih dan juga minta mungkin pendapat nih tentang kebingungan saya gitu yang saya alami nih. Itu Bu, kan sekarang nih di tahun ajaran baru ini saya ada 4 mata guru pelajaran seni ya Bu ya, yang selama Oke, ini hanya 2 oke. Bu gitu. Rosa, eee, Hmm. jadi yang ingin diharapkan dari pembicaraan yang singkat ini kira-kira Hmm. apa? Ya inginnya mendapatkan solusi nih Bu gitu ya. Ada 2 keputusan mungkin yang memang harus saya pilih gitu ya, supaya misalnya semuanya juga merasa nyaman gitu ya dalam menjalankan tugas sebagai guru seni begitu Bu. Oke. Mhm. Jadi, pembicaraan kali ini Bu Rosa merasa bingung mungkin ya terkait, Mhm. kendala atau solusi tentang, pembagian mengajar ya Bu Rosa ya? Iya Oke, betul Bu. oke. Nah, sebetulnya kendala apa yang sekarang Bu Rosa hadapi? Nah, kendalanya begini Bu, jadi kan, dikarenakan mata pelajaran seni itu sebetulnya kan hanya sedikit ya jamnya itu. Tetapi kami kan ada 4 guru, ini, kendalanya di kelas 10 nih, di kelas 10 itu kan, hanya 9 kelas gitu ya, sehingga kami harus membagi 9 kelas itu oleh 3 orang guru, begitu. Sebetulnya sih saya pikir tidak masalah gitu ya, satu guru itu bisa mengajar di 3 kelas begitu ya. Tetapi kami sih harapkan gitu, terutama saya menginginkan tidak ada kecemburuan sosial dari para siswa. Tentu saja kan kita maunya berpusat kepada siswa ya Bu ya, gitu kenyamanannya. Oke. Ada beberapa kemarin tuh Bu cerita gitu siswa tuh, kok Ibu nggak ngajar di kelas saya gitu kan gitu. Kenapa kami tidak belajar seni musik gitu. Kami kok menerimanya guru tari. Nah ini gimana ya Bu ya gitu Hmm. keputusannya gitu Bu Mel. Jadi yang Bu Rosa harapkan itu dari 9 kelas, itu tidak Hmm, terjadi kecemburuan sosial mungkin ya? Nah, gimana betul Bu. caranya? Nah, menurut Bu Rosa, kira-kira ya gimana caranya biar peserta didik nih tidak merasa atau tidak, mengalami kecemburuan sosial karena, memiliki guru seni yang berbeda-beda dalam satu tingkat. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Rosa lakukan? Nah, rencananya itu sebetulnya ada 2 Bu, gitu ya. Di awal itu, apakah, tekniknya itu tim teaching begitu ya. Jadi di satu kelas itu semua guru bisa masuk bergantian, sehingga misalnya di, minggu ini bisa menerima seni musiknya, di minggu depan bisa menerima seni tari, di minggu selanjutnya bisa seni rupa, begitu ya. Seperti itu, sudah disampaikan gitu dengan rekan sejawat. Tapi ya itu tadi masih pro dan kontra lah begitu ya. Ada yang aduh Hmm. capek dong, berarti ngajarnya jadi di semua kelas begitu Mhm. ya. Seperti itu Bu, Oke, gitu. ketika, untuk mengatasi kecemburuan sosial tersebut, sehingga satu kelas itu semua guru, 3 orang guru tersebut masuk ke dalam kelas yang sama agar mendapatkan, semua materinya. Nah, Betul. kalau misalnya seperti itu, nah, eee, seberapa mungkin, skalanya menurut Bu Rosa jika itu dilaksanakan? Nah, skalanya mungkin kan ini tergantung juga kemampuan dari, para gurunya itu kan tentunya tidak sama ya gitu, baik kondisinya, kemudian juga dengan waktunya, apakah bisa nih semua gitu ya masuk di semua kelas begitu ya pembagiannya. Jadi, iya dirasa agak kurang efektif gitu, sehingga kemarin sempat diskusi juga, ya sudah deh kalau gitu, apa mungkin
kita sesuai dengan kompetensi masing-masing saja gitu ya, dengan kelas pegangan kita 1 orang 3 kelas begitu ya, seperti itu. Tapi kami mencoba untuk menganalisis kira-kira capaian pembelajaran mana yang memang bisa dikolaborasikan begitu ya di akhir Mhm. gitu, seperti itu. Jadi kemungkinannya itu dirasa cukup sulit mungkin ya ketika, Betul, 3 orang guru mengajar kelas yang sama agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Nah, betul. tadi saya menyimak bahwa solusinya adalah mencari titik temu capaian pembelajarannya Ya. dan kemudian dikolaborasikan. Nah, untuk mencapai itu, apa yang bisa dilakukan oleh Bu Rosa? Iya, jadi itu tadi setelah kami diskusi untuk, coba deh kita analisis gitu ya semua bidang seni, kira-kira ada nggak titik temu, capaian pembelajaran yang kita bisa berkolaborasi gitu. Nah, pada akhirnya kami menemukan ternyata di akhir pembelajaran itu ada capaian pembelajaran yang, sama gitu, yaitu sebuah pertunjukan, pementasan, atau pameran begitu. Jadi oh ya sudah kalau gitu gimana kalau kita di semester 1 ini kita masing-masing sesuai kompetensi, nanti di semester 2 karena ada capaian yang sama, kita untuk kolaborasi gitu. Sehingga kita bisa memfasilitasi juga siswa yang kita ajar itu, kalau memang ada yang berminatnya di bidang seni selain yang kita ampu itu bisa terfasilitasi di dalam, materi yang kolaborasi tadi, seperti itu, Bu. Oke, jika dijalankan seperti itu, kira-kira tantangannya apa nih? Tantangan mungkin, apa ya, jadi anak-anak memang akan setengah-setengah ya menerimanya gitu. Jadi mungkin ada anak yang, merasa kecewa, "Kok di akhir aja?" gitu, "Saya belum, sepenuhnya nih mendapatkan materi yang saya minati," gitu ya, hanya pada saat, dikolaborasi saja. Saya kan mungkin maunya juga, fokus gitu di bidang yang saya, inginkan gitu ya, bidang seninya itu tantangan juga sih menghadapi, keinginan siswa gitu ya, seperti itu. Kalau Mhm, untuk, kolaborasinya saya rasa, tidak ada tantangan ya, karena mungkin dengan kolaborasi akan meringankan, kami gitu ya dalam satu pertunjukan, kita juga bekerja sama gitu semua guru mata pelajaran seni begitu. oke. Jadi, kemungkinan mata pelajaran seni ini, baik seni musik, seni tari, mungkin ya, Mmm, bernyanyi, ini bisa dikolaborasikan dalam sebuah pertunjukan sebetulnya ya. Jadi ya bisa betul, disimpulkan mungkin siswa bisa, tidak terjadi kecemburuan sosial mungkin ya? Nah, betul. dari, setelah dilihat dari langkah, tantangan, ya, jika dilihat dari hal tersebut, ya, untuk mengatasi kendala ini, nah, jalan yang terbaik menurut Bu Rosa itu apa? Nah, dari, tadi 2 pendapat, 2 ide yang juga sudah disampaikan gitu ya, diskusi dengan rekan sejawat, ya, semua memilih yang tadi gitu, sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing terlebih dahulu, kemudian nanti di capaian pembelajaran akhir kita akan berkolaborasi gitu ya, dan kita juga bisa memfasilitasi siswa. Jadi nyaman di gurunya, juga mungkin siswa juga akan terfasilitasi. Demikian mungkin Bu yang saya putuskan gitu untuk Hmm, saat ini. oke. Jadi intinya, Bu Rosa memutuskan mungkin ya dengan teman-teman, dengan rekan guru seni budaya bahwa akan tetap mengajar di kelas masing-masing sesuai dengan, kompetensinya dan nanti di akhir pembelajaran itu akan berkolaborasi dalam sesi pertunjukan, begitu ya, Bu Rosa? Iya Bu, saya akan coba Oke, seperti itu. oke. Baik, kalau begitu dari pembicaraan ini, nah, apa yang Bu Rosa dapatkan? Alhamdulillah Bu, ternyata ya bisa menguatkan gitu ya, kebingungan saya gitu. Tadinya saya, benar nggak sih dengan keputusan ini? Tadi kan ada 2 yang, ide gitu ya, 2 ide yang memang harus diputuskan kira-kira mana yang lebih, bisa efektif gitu ya, dengan sharing dengan Ibu, kalau misalnya saya memilih yang ini nanti akan seperti ini gitu ya, tingkat kesulitannya atau tantangannya gitu. Akhirnya
dengan pilihan saya yang memang, untuk meminimalisir inilah gitu yang mungkin saya, pilih gitu ya. Terima kasih, Bu. Mhm. Nah, pilihan yang Bu Rosa, sudah putuskan bahwa akan mengajar di kelasnya sesuai dengan kemampuannya dan semua dapat. Nah, satu lagi pertanyaan dari saya mungkin ya, apabila misalnya, ada kecemburuan sosial dari anak nih, apa yang Mmm. akan Bu Rosa jawab atau bagaimana menghadapi siswa jika ada yang masih merasa, cemburu atau terjadi kecemburuan sosial dengan materi yang diberikan di seni budaya? Ya, mungkin kalau sudah dengan, langkah tadi saya coba dan masih ada siswa yang memang merasa kurang puas begitu ya, kecewa dan masih merasa saya kurang terpenuhi tuh, kurang terfasilitasi dengan, waktu kolaborasi yang hanya sebentar, mungkin, saya punya solusinya untuk tindak lanjut ke depan, tidak akan dijadwalkan seperti sekarang nih, misalnya satu angkatan itu 3 guru begitu ya, mungkin bisa per semester begitu. Jadi misalnya semester 1 nanti siswa tersebut, menerima materi musik, semester selanjutnya juga tari, semester selanjutnya juga, seni rupa begitu ya. Nah, Jadi mungkin ada siswa punya waktu banyak untuk mendapatkan materi, sesuai dengan bidang seni yang lain begitu, Bu. oke. Tadi sudah diutarakan ya, jadi keputusannya adalah, mengajar sesuai bidangnya di kelas yang sudah ditentukan. Nah, Mmm. kapan langkah, yang akan dilakukan seperti tadi teh apa, ngobrol dengan rekan sejawat atau langkah berikutnya setelah penguatan ini dilakukan? Betul. Yang akan dilakukan Heeh, ya, mulai kapan nih Bu Rosa komunikasi dengan rekan sejawat untuk melakukan penguatan ini gitu, merencanakan penguatan yang tadi sudah Bu Rosa ya, sebutkan? melalui diskusi MGMP tentu saja, temuan-temuan dari misalnya tadi ya, harapan atau keinginan siswa disampaikan, kemudian juga kita melakukan refleksi masing-masing guru gitu ya, sama-sama coba apakah ada lagi setelah, apa namanya, ide yang sudah kita lakukan itu apakah masih ada lagi yang memang merasa, kurang dari kita, kemudian sama-sama tentu saja saya juga tidak akan memutuskan apa ide dari saya. Tentu saja saya juga akan, meminta pendapat dari rekan-rekan juga. Barangkali mungkin Oke, berbeda dengan yang dihadapi oleh, rekan sejawat begitu ya, tidak mhm, hanya dari saya, seperti itu. Jadi mungkin untuk keputusan tindak lanjutnya tentu saja nanti akan berdasarkan keputusan, bersama begitu di oke. MGMP mata pelajaran seninya. Itu kapan akan dilakukan? Kalau untuk tindak lanjut tentu saja kami ini kan baru ajaran baru Bu ya, jadi kami akan mencoba melaksanakan yang sudah ditugaskan bahwa sementara ini masih di satu angkatan itu 3 guru begitu ya. Nah nanti kalau misalnya kita dalam satu semester atau 1 semester ini kita refleksi kembali apakah ada, komentar yang negatif atau misalnya, apa namanya, kekecewaan dari siswa dan lain-lain, baru kita refleksi lagi, baru tindak lanjut tadilah yang akan kita, analisis harus bagaimana, apa langkah selanjutnya yang akan kita, laksanakan gitu untuk ke depannya. Baik, sepertinya Bu Rosa sudah menemukan, solusi tersebut ya, bagaimana caranya agar kendala itu terpecahkan dengan baik, yaitu, artinya tadi teh, guru seni budaya mengajar sesuai dengan kelasnya masing-masing, sesuai dengan kompetensinya dan berkolaborasi, begitu ya Bu Rosa ya? Iya. Karena percakapan kita yang singkat, mungkin setelah nanti Bu Rosa melakukan tindak lanjut dengan rekan sejawat, mungkin kita nanti akan ngobrol lagi ya Bu Rosa ya? Iya Bu, baik Bu, siap. Ah, Nanti, ngobrol lagi hasil apa oke. hasilnya ya Bu ya, gitu. Hasilnya Kita nanti seperti sharing apa, lagi. gitu ya, kita sharing lagi apakah, Hmm, ada kendala dengan rekan sejawat lagi atau tidak gitu ya. betul. Nah, kita sharing Ya, lagi ya Bu Rosa ya? Oke. siap siap. Terima kasih ya Bu ya, untuk, apa namanya, kita ngobrol ini bisa menguatkan saya, begitu ya Bu ya. Oke, terima Baik Bu, kasih. kalau begitu saya mohon izin kembali ngajar lagi ya Bu, kebetulan saya Oke, ada jam lagi. Terima kasih ya Bu ya. baik. Ya, terima kasih Bu Assalamualaikum Rosa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.